Oke pemirsa, jadi hari ini H-1 dari jadwal pindahan kita. Jadi Cici di sini udah datang dan sama Pak Bos pagi-pagi ke sini bawa beberapa barang dan bawa TV karena kita harus pasang internet di sini, terus cek listrik semua dan anak-anak dititipin sama iparnya Cici. Jadi sekarang baru selesai bersih-bersih, lumayan nih kamarnya. Anak-anak udah ada beberapa mainan, jadi besok kalau kita pindahan mereka bisa ada mainan sedikit lah, nggak bosen, nggak ganggu tuh. Udah dibersihin, udah kasih disinfektan semua juga. Bersyukur banget cuacanya hari ini cerah. Tapi capek banget. Besok baru hari besarnya kita pindahan semua barang-barang. Ini mainannya cuma beberapa yang bisa kita bawa di mobil ya. Lain-lainnya kita masukin di kardus dan harus dibawa pakai truk. Kamarnya ini di luar lagi pada bongkar-bongkar untuk pasang internet. Dan ini kamarnya Cici juga masih nggak ada apa-apanya, baru bersihin, cuman ada karpetnya aja. Mohon doanya semoga lancar semua dan cuacanya juga bagus sampai besok. Tuh. Tada, ini di taman belakangnya. Oke, tuh. Oke, sambil nungguin ini masih belum pada selesai yang benerin untuk internet dan Cici udah selesai beres-beres, udah selesai ngepel, pakai disinfektan semua dan nungguin untuk balik lagi ke rumah yang lama, jemput anak-anak. Jadi Cici mau buat video kesaksiannya sekarang aja. Sebenarnya mau buat tulisan gitu ya perinciannya karena Cici sendiri sampai lupa gitu loh, terlalu lama dan banyak hal ribet banget. Tapi semoga sambil cerita, sambil berjalan, sambil ingat semua. Oke, jadi dimulai aja. Jujur sampai sekarang Cici masih nggak nyangka kalau kita sudah di dalam rumah baru. Belum 100% pindahan, besok kita baru pindahan. Tapi memang perjalanannya panjang banget. Jadi buat kalian semua untuk tahu bagaimana sih proses untuk pencarian rumah atau apartemen ya, sama aja sih sebenarnya di Prancis. Nah, yang pertama nih Cici mau sharing dulu kira-kira prosesnya seperti apa sih di Prancis kalau kalian mau cari rumah atau cari apartemen. Sebenarnya hampir sama sih, cuman kalau apartemen itu kalau sewa ya itu jauh sangat lebih ribet daripada kalau kita mau beli. Karena kalau kita sewa itu untuk iya atau tidaknya itu lebih banyak dipegang oleh pihak owner. Jadi kalau misalnya kayak di Indonesia nih ya, kita kan mau kontrak gitu ya, mau sewa apartemen atau apa, kebanyakan pasti diterima tanpa kita harus kasih dokumen ini itulah. Kita datang lihat, oh ya kita mau sewa, kita mau kontrak, terus oke, tinggal bayar, tinggal kita mungkin kalau nitipin KTP lah apalah kayak gitu baru menyusul. Mungkin beberapa apartemen, beberapa owner udah beda cara ya, cuman kalau setahu Cici dulu sih seperti itu. Tapi kalau di sini itu bener-bener ketat dan para owner itu nggak kayak yang semua boleh deh masuk, siapa aja boleh deh masuk, enggak. Jadi kalau kalian mau sewa nih, kayak dulu Cici kan selama ini sewa, yang harus kalian siapin itu semua dokumen tuh harus lengkap. Jadi baik dari gaji, dan untuk gaji pun di sini yang lebih banyak keterima dan pasti keterima itu kalau kalian punya gajinya minimal 3 kali lipat dari harga sewa. Misal kalau kalian sewa apartemennya 500 euro gitu kan per bulan, kalian harus punya gaji minimal 1.500 euro per bulannya. Itu biasanya pasti diterima. Kalau kalian cuma beda-beda sedikit dari harga sewa, biasanya itu kebanyakan nggak diterima gitu. Jadi memang susah banget untuk dapetin apartemen yang gede kalau untuk sewa kayak. Nah kalau kalian mau sewa itu prosesnya kalian cari nih apartemen siapa yang menyewakan gitu ya, dan kalian nggak akan tahu di mana lokasi pastinya. Mereka cuma akan pasang foto-foto kayak gitu terus keterangannya aja, tapi mereka nggak akan pasang lengkap alamatnya dan kalian nggak akan bisa langsung lihat ke tempatnya kalau ownernya itu nggak manggil kalian. Jadi yang harus kalian lakukan pertama kali, waktu kalian cek di internet itu ada namanya PAP, ada banyak juga lewat agensi-agensi. Kalau PAP ini partikular apa gitu ya, Cici lupa namanya. Pokoknya itu langsung dengan ownernya. Jadi kebanyakan memang lebih murah karena kita nggak perlu bayar agensi. Pengalaman
adik iparnya Cici, dia pakai agensi itu bayarnya mahal banget, bisa sampai 1.000 euro. Jadi hampir kayak harga satu sewa apartemennya 1 bulan gitu loh. Jadi memang mahal banget. Nah, setelah kalian nemuin nih apartemen mana yang kalian suka atau dari agensi sudah dapat nih. Nah, kalian harus serahin semua dokumennya lengkap ke yang dibutuhkan ke ownernya dulu. Biasanya dari slip gaji, terus kayak akte, biodata, semua lah pokoknya lengkap. Nah, itu ke ownernya, dan nanti ownernya akan pilih-pilih dulu. Jadi kayak pertama waktu Cici dulu pindahan tuh ya, ownernya cerita ada hampir 100 orang lebih gitu ya yang kirimin dokumen, dan dia bilang memang banyak kan pakai slip gaji palsu kayak gitu. Jadi memang itu ketat banget persaingannya, karena di sini ya seperti itu tadi kita bilang harus yang gajinya minimal 3 kali lipat kayak gitu. Dan sekarang udah kayak di Indonesia ya, kadang bisa palsuin dokumen kayak gitu. Tapi kalau owner-owner yang canggih-canggih, mereka punya pengalaman, mereka bisa tahu loh gimana kalau dokumen itu palsu atau enggak kayak gitu. Dan waktu kita cek kita serahin dokumen nih, udah sampai di dokumennya di owner, mereka akan pilih sampai mereka oke, misal dapat beberapa orang, baru mereka panggil, oke, kalian boleh lihat apartemennya. Begitu kita lihat apartemennya, kalau kita udah suka kayak gitu ya, bukan berarti kita langsung bisa nempatin. Karena kalau kita udah suka nih, kita bilang oke, kita mau tempatin di sini dengan harga yang dikasih, oke, kita setuju. Itu pun masih kita harus tunggu jawaban dari ownernya. Jadi meskipun nih ya kita mau bilang pokoknya aku mau banget di sini, kita mau bayar lebih mahal atau kayak gimana gitu ya, tapi kalau ownernya nggak mau, kalian nggak akan bisa tinggal di sana gitu. Jadi memang persaingannya ketat banget kalau sewa, dan juga bayarnya mahal-mahal kalau sewa ya. Nanti akan dijelasin kalau udah kredit rumah kayak gini tuh perbedaannya sampai berapa sih kayak gitu. Jadi setelah ini untuk sewa dulu ya, proses sewa dulu ya. Setelah kalian udah serahin dokumen, terus udah dipanggil sama ownernya untuk lihat apartemen. Lalu kalian udah suka, kalian udah setuju sama ownernya, dan oke, kita mau di apartemen ini. Ya udah, kita tunggu sampai ownernya bilang oke, akhirnya kalian diterima kayak gitu. Jadi banyak orang yang lihat apartemen pun pasti kalau mereka ada yang suka atau enggak kayak gitu kan. Kalaupun ada yang suka, kalian tetap akan bersaing gitu loh. Dan sampai ownernya bilang oke, kalian diterima untuk masuk di apartemen itu, baru sudah mulai proses untuk pindahan dan sebagainya seperti Cici kemarin. Itu untuk sewa. Tapi kalau untuk beli rumah itu memang ada persaingan juga, tapi nggak seketat sewa ya. Karena kalau di sini kan kebanyakan orang masih sewa. Untuk beli sendiri, properti sendiri itu masih jarang. Jadi kalau misalnya kayak beli rumah itu kan nggak kayak beli kacang gitu kan, gampang gitu, cepet, murah gitu. Jadi kalau kalian beli rumah itu prosesnya nih, kalau kayak Cici kan pakai kredit bank. Jadi karena kami ini kan tabungannya belum cukup untuk beli cash semua gitu. Makanya ini sebenarnya mujizat. Jadi Cici ceritain dari awal ya. Awalnya itu kita nggak punya pikiran untuk kita beli properti, karena memang kita tahu tabungan kita belum cukup untuk langsung beli properti. Tapi kita ada pikiran nih, kita harus punya invest satu hal properti untuk masa depan anak-anak, entah itu di sini atau di Indonesia. At least nih kalau ada apa-apa ya, kita bisa pulang ke Indonesia, atau kita sudah punya rumah gitu kan, nggak harus keluar, nggak harus cari kemana-mana gitu kan, nggak di jalanan. Emang sih mertua itu ada rumah gitu kan, keluarga ada rumah, cuman kita mau belajar mandiri, jangan mengandalkan duit orang tua atau duit mertua kayak gitu kan. Jadi akhirnya kita kepikiran lah, oke, plan pertama kita adalah mungkin invest di Indo aja deh, karena kan lebih murah. Jadi rencana kita akan tetap ngontrak di sini, kita akan tetap sewa di sini, tapi kita sisihin duit bulanan kita untuk invest di Indo, karena kan bulanannya lebih murah tuh. Pertengahan 2020, owner dari apartemen yang kita sewa kemarin itu kabarin kita kalau apartemen yang kita sewa itu akan dijual. Jadi kalau di Perancis itu punya peraturan yang menguntungkan orang yang sewa. Jadi nggak usah kita diusir kayak gitu. Jadi selama ini kan kita sudah punya kontrak di awal, dan kontrak di awal itu biasanya minimal 2 tahun, 3 tahun kayak gitu. Jadi selama kayak kemarin tuh ownernya nggak bisa usir kita, karena kita masih punya hak sampai tahun 2022 untuk tetap di sana. Jadi
ownernya cuma kabarin aja kalau apartemen itu mau dijual. Kalau kalian mau beli bisa, atau kalau enggak akan ganti owner. Dan kalau ganti owner ini kita pun nggak tahu apakah dia mau naikin harga sewa atau bagaimana, kita juga nggak ngerti. Tapi kalaupun naikin harga sewa, peraturan di Perancis itu nggak bisa semena-mena, jadi ada persentasenya. Kalau kalian mau naikin harga sewa nih, cuma boleh berapa persen aja dari harga awal. Tapi tetap aja kan ngerasain nggak enak gitu loh. Dan di situ kita mulai punya pikiran nih, gimana kalau kita cari aja untuk pinjaman bank deh, kita beli rumah pakai pinjaman bank, pakai kredit. Karena kredit bank itu jauh sangat lebih murah daripada harga sewa kita tiap bulan. Anggapannya aja nih, misal kalau kita sewa tiap bulan 1.000 euro, kredit banknya tuh cuman 700 atau 800 euro. Jadi sisanya tuh bisa malah buat untuk kehidupan kita sebulan gitu kan, sehari-hari gitu loh. Oke, kita coba deh cari bank. Akhirnya Pak Bos dia coba telepon nih beberapa bank gitu kan, dia sendiri pribadi telepon, tanya, dan kita kasih tahu kondisi kita, langsung ditolak mentah-mentah. karena kalau kalian baca sharing Cici di Instagram ya, karena alasan utama itu sudah sangat ditolak mentah-mentah. Pertama, sampai Cici mau nangis nih. Pertama, karena yang kerja selama ini kan cuma Pak Bos, Cici jaga anak-anak. Kemudian yang kedua, gajinya juga bukan gaji yang miliarder, ya kan? Bukan yang banyak-banyak banget. Yang kedua, Cici orang asing, Cici stranger, warga negara asing, dan Cici belum punya kartu KTP yang kan ada jangka waktunya ya, jadi 1 tahun, 2 tahun, sampai minimal harus punya KTP yang 5 tahun untuk tinggal di sini. Dan Cici baru punya KTP yang baru 2 tahun, jadi langsung ditolak mentah-mentah KTP. Dan kita punya 2 anak, jadi pasti bank kan pada mikir, ini serius nih mau bayar nih. Padahal kalau dilihat kita tiap bulan kita bisa bayar sewa segitu mahalnya, dan untuk cicilan kredit bank itu cuman paling setengah dari harga kita sewa tiap bulannya nih gitu kan. Tapi udah ditolak mentah-mentah. Akhirnya Pak Bos ini konsultasi sama temannya dia yang kerja di bank juga, ngobrol-ngobrol gitu kan, tanya-tanya. Terus temannya ini bilang, kamu bilang aja kalau kamu tuh ada punya tabungan sekian nih. Oke, kita bilang sekitar 25.000 euro gitu kan, 25.000, 30.000 euro. Biasanya bank itu mau kalau kamu kasih DP di depan, anggap aja DP gitu ya. Waktu itu di awal kita nggak tahu kalau uangnya ini bakal diambil jadi DP, jadi kita pikir cuman mereka lihat rekening aja, terus oke, kita diterima, uangnya ini bisa, kita pikir mau cari suntikan dana gitu kan, pinjam siapa dulu kayak di rekening, kalau udah kelihatan nih udah selesai transaksinya kita kembaliin langsung gitu kan, kita pikir. Terus oke, kita coba telepon di bank, oke, kita bilang kita punya tabungan sekian-sekian, oke, ada sedikit harapan, boleh. Dan akhirnya kita bekerja sama dengan agen finansial. Kalau di France ini ada namanya agen finansial yang sebenarnya lebih gampang sih dengan mereka karena lebih terpercaya juga, dan mereka akan bantu masuk ke bank-bank untuk, biasanya kan ada kerjasama nih, masuk ke bank-bank untuk serahin dokumen dan untuk penerimaan kredit ini. Dan kita konsultasi sama agen finansial dan mereka bilang, oh iya, kalau kamu ada DP sekian-sekian boleh, dan kebanyakan bank pasti mau terima. Oke, akhirnya di situ kita udah punya harapan nih, harapan besar. Dan padahal kita belum punya uangnya. Gila, kita belum punya uangnya. Jadi waktu itu udah dapet harapan seperti itu. Akhirnya kita bilang, oke, kita coba cari uangnya. Lalu kita, puji Tuhan, kita dapat uang. Ada aja yang kirim kita berkat untuk suntikan dana. Dan akhirnya kita cari rumah. Jadi uang ini kita belum ditransferkan juga, tapi kita udah cari rumah. Karena untuk diajukan ke bank itu kan harus tahu harga rumahnya berapa gitu kan, baru nanti diperhitungkan gitu. Lalu kita cari rumah. Kalau kalian udah baca instastory-nya Cici, pengalaman Cici, jadi kita udah cari beberapa rumah, hampir 10 rumah lebih. Itu agak kurang cocok karena perhitungannya banyak. Kalau rumah itu kan lebih besar, lebih luas, dan kalau tetangga pun kan jauh-jauh nih. Dengan Cici kan masih sendiri di rumah, sendiri di sini, dan hanya dengan 2 anak yang masih kecil-kecil. Jadi kalau ada apa-apa agak susah. Misal kalau Cici yang kenapa-kenapa, jangan sampai sih ya. Misal aja nih, kalau Cici yang kenapa-kenapa kan otomatis
cuma 2 anak kecil aja, mereka bisa buat apa gitu kan. Kalau mereka nangis, kalau rumah terlalu besar nggak ada yang bantu, nggak ada yang urusin gitu kan. Jadi kalau misalnya kayak apartemen kayak gini, at least mereka nangis jerit-jerit masih ada nih yang dengerin gitu kan. Jadi keamanan itu paling penting. Kemudian yang kedua juga lokasi. Kalau di sini di Perancis khususnya ya, di Eropa kebanyakan rumah-rumah itu mereka agak ke arah kampung-kampung gitu ya. Kalau kalian ada lihat youtuber-youtuber yang baru beli rumah juga, pasti rumahnya itu kayak ke arah kampung-kampung gitu kan, agak sepi, jalanan sepi, dan kebanyakan di pinggir jalan. Jadi buat Cici yang sendiri di rumah dengan 2 anak itu agak bahaya, karena kan kalau misalnya pinggir jalan kayak gitu, terus kalau mau buat belanja juga jauh kayak gitu kan, kurang efisien gitu. Dan buat Cici pribadi sendiri pun Cici agak kurang mampu kalau sekarang sih bersyukur dengan apa yang diberikan aja. Apartemen nggak besar kecil, menurut Cici sangat cukup gitu, karena Cici sendiri dan urusin 2 anak itu. Kalau di rumah yang besar-besar Cici nggak kebayang ya, apalagi kalau pakai tangga-tangga naik turun yang satu nangis di atas, yang satu nangis di bawah gitu kan, nggak ada yang mau ketemu gitu, itu agak ribet. Jadi akhirnya kita putusin. Terus yang terakhir juga parkiran kita belum dapat rumah yang ada parkirannya, karena harganya dari standar yang dikasihkan, kan dikasih budget nih, dengan DP sekian kamu cuma bisa beli rumah dengan harga sekian. Kita cari rumah, kita belum dapat rumah-rumah yang ada parkirnya. Jadi kebanyakan parkirnya kalau ada pun pasti di luar, di pinggir jalan, kena hujan, kena panas, apalagi kalau bersalju, pasti ribet, apalagi sama anak ya kan. Akhirnya kita kepikiran lah, oke, kita cari apartemen aja. Cari apartemen, pengen nih jangan yang kayak apartemen sekarang, pengen yang ada tamannya, karena itu yang paling penting buat anak-anak ya kan. Mereka bisa mainan di luar, cari udara, itu yang lebih penting sih anak-anak. Akhirnya kita langsung dapat ini apartemen pertama yang kita visit, dan kita sangat suka banget. Waktu pertama kali kita datang, kita lihat pemandangannya itu, kalau di sini namanya sen, Cici masih nggak tahu apa sih nama bahasa Indonesianya ya, kayak bukan telaga, bukan danau, apa sih sambungannya ke laut langsung itu. Di situ pertama kali kita parkirnya Pak Bos udah bilang, wah aku suka banget nih pemandangannya. Jadi setiap kali pulang kerja rasanya seger gitu kan, mau pulang rumah kayak gitu. Dan lokasinya itu bagus, jadi nggak langsung di pusat kota yang rame banget, tapi juga nggak langsung terlalu jauh gitu. Jadi kita dapat sepinya dan dapat ramenya, lengkap lah gitu. Terus akhirnya kita belum masuk apartemennya nih. Sampai kita masuk apartemennya kita lihat, super, kita suka banget apartemennya. Beda dari yang lain, jadi bukan apartemen gedung, modelnya kayak mini house gitu ya, rumah, dan ada tamannya di depan dan di belakang. Intinya kita udah suka banget. Begitu kita sudah suka, kita sudah cinta ya dengan apartemen ini, kita ajukanlah ke agen finansial ya kan, kita ajukanlah ke mereka dengan harga sekian-sekian. Lalu agen finansial ini sebelumnya nih, agen finansial yang kita pakai ini kan beda. Jadi dari agen properti yang jual rumah, bantu jual rumah ini, dia punya agen finansial lain. Jadi begitu kita kenal dengan mereka bilang nih, coba sih dokumennya serahkan ke kita, ke agen properti. Kita akan sharing ke agen finansial yang kita punya. Barangkali kalau dia bisa bantu, jadi bisa lebih cepat gitu kan, pakai koneksinya mereka kayak gitu. Akhirnya kita serahkan dokumen itu ke agen properti yang jual rumah ini. Kemudian diceklah oleh agen finansial ini. Ternyata dibilangnya kita tidak memenuhi persyaratan. Jadi waktu itu Cici masih ingat banget, Pak Bos pulang kerja dapat kabar kayak gitu. Terus dia pulang dan dia udah mukanya nggak karuan gitu ya. Dia bilangnya, oke, kita udah dapat kabar dari agen finansialnya, agen properti, kalau dokumen kita nggak diterima. Cuman bilang kayak gitu aja, langsung rasanya itu kayak hancur banget gitu. Cici masih ingat banget perasaan itu, yang gimana kita udah suka cinta banget sama apartemen ini, pengen banget apartemen ini, tiba-tiba langsung kayak yang istilahnya udah nggak diterima kayak gitu. Dan waktu itu Cici kita udah kontak beberapa rumah-rumah lain yang kemungkinan mungkin kita mau kayak gitu. Dan ternyata udah ada penawar lain. Jadi kalau misalnya di sini tuh mereka nggak bisa yang mau juga ya,
atau main harga, misalnya kalaupun kita mau bayar lebih mahal gitu mereka nggak terima. Jadi kalau mereka udah ada penawar lain dan udah dalam proses, ya udah kita nggak bisa diganggu gugat, mereka nggak bisa diganggu gugat, kita nggak bisa masuk, kita nggak bisa minta rumahnya kayak gitu, nggak bisa. Jadi ya cuman ini aja satu-satunya harapan kita gitu kan. Terus kok dapet kabar kayak begitu, udah kita udah mulai sedih gitu. Tapi terus agen propertinya ini bilang gini, tiba-tiba nih besoknya tuh Cici udah bilang sama orang yang mau bantu kita dana itu, Cici udah nangis-nangis yang bilang, iya nih ternyata nggak jadi, nggak bisa gitu, ternyata tetap aja kita nggak diterima kayak gitu karena dokumen bla 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 kayak gitu. Dan akhirnya waktu itu beberapa hari kemudian tiba-tiba agen properti ini bilang kalau gimana kalau misalnya coba tanya ke agen finansialnya kalian yang awal kita konsultasi itu. Kalau misalnya dia merasa bisa ambil kasusnya kita dan dia berani kasih jaminan, surat jaminan untuk dia mau bantu kita untuk kredit banknya, oke kita lanjutkan. Agen propertinya tuh bilang kayak gitu. Akhirnya langsung dah Pak Bos itu ketemu, waktu itu kebetulan Pak Bos lagi libur kok. Ini masih sekitar bulan Agustus akhir gitu. Pak Bos langsung ke tempatnya agen finansial kita yang awal, serahin semua dokumen, ngobrol. Akhirnya puji Tuhannya agen finansial ini bilang, oke, menurut saya kasusnya oke kok, bisa saya tanggung. Akhirnya dibuatin surat jaminan kayak gitu untuk diserahkan ke agen properti, ke ownernya juga ya, ke mereka. Jadi akhirnya mereka oke, kita lanjutkan. Di situ udah mulai ada sedikit harapan gitu kan, meskipun harapannya masih juga belum pasti gitu, tapi di situ udah yang kita mau jalan lagi lah di sana. Terus setelah itu tuh udah kita mulai proses lagi kan, akhirnya kalau udah oke, disetujuin sama ownernya, oke kita sudah tanda tangan di notaris untuk tanda tangan pertama, untuk tanda tangan proses jual beli. Jadi selama dokumen pertama itu kita tanda tanganin yang menyetujui bahwa kita akan menjadi seorang pembeli, dan selama berjalannya waktu kita akan diberikan waktu sampai menemukan bank yang mau membayari kita rumah ini untuk menerima kredit kita. Jalan bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ya, mulai September, akhirnya September awal kita mau sudah tanda tangan. Jadi proses itu dimulai dari September. Agustus akhir lah, September awal ini. Lalu di September ini akhirnya agen finansial kita ini kan sudah mulai bergerak ke bank-bank seperti itu. Ke bank-bank sampai sekitar beberapa hari. Kita nunggu lama sekali, itu benar-benar penungguan yang ibaratnya sampai nggak bisa tidur gitu kan. Udah lama sekali kita nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur, pokoknya setiap hari itu selalu nunggu kabar aja. Dan agen finansialnya cuma kasih kabar sekitar Selasa, Rabu, Kamis gitu, karena dia Jumat, Sabtu, Minggu dia nggak aktif gitu, kurang aktif. Kemudian hari Senin itu bank di Prancis itu tutup, jadi kan nunggu kabarnya tuh hari Selasa mulai hari Selasa. Akhirnya setelah beberapa hari baru agen finansial ini kabarin nih, ada bank yang mau terima. Itu banknya kita yang kita punya kemarin. Jadi bank kita ini mau terima, dan oke, berarti kita tunggu surat pernyataan dari bank bahwa kita diterima kreditnya. Selama bank belum mengeluarkan surat itu, berarti kita belum sah untuk jalan selanjutnya. Meskipun bank itu bilang kita setuju untuk membiayai, memberikan kredit, tapi kalau dokumennya belum keluar, ya belum bisa jalan. Nah, menunggu dokumen ini, Cici masih ingat 1 bulan kita menunggu. Padahal pengalaman adik iparnya Cici, karena kan ini sama sama adik iparnya Cici kemarin, dia beli apartemen juga, yang kalau kalian ikutin vlog Cici pasti tahu dia pindah di lokasi yang sama dengan apartemen Cici yang lama. Dan dia cuma butuh beberapa minggu aja udah dapat suratnya gitu kan. Nah, kita sampai 1 bulan nggak ada kabar kan. Dan itu adalah saat lockdown kedua di Prancis. Jadi memang waktu itu suasananya semakin panas masalah COVID. Dan di situ udah kita takut, udah kita khawatir, dan ternyata benar. Setelah 1 bulan bank bilang kalau mereka berubah pikiran, kita ditolak. Sekarang Cicinya ceritanya bisa ketawa ya, karena Cici sudah sekarang ada di rumah baru. Tapi kalau misalnya kemarin itu sudah gak tahu perasaannya kayak gimana.
Jadi waktu itu dibilang mereka berubah pikiran sampai kita emosi, kita yang ya Tuhan kenapa kok sampai bisa berubah pikiran seperti ini gitu loh. Bahkan sampai agen finansialnya pun mereka sempat marah, itu bukan etika bank yang benar. Jadi meskipun kita di Prancis negara maju, cuman itu bukan etika bank yang benar. Ketika mereka bilang sudah oke, seharusnya mereka memberikan surat persetujuan, dokumennya lengkap. Bukan tiba-tiba udah kita disuruh tunggu 1 bulan dan ternyata mereka berubah pikiran. Tapi udah kita mau gimana lagi? Akhirnya agen finansial ini bilang oke, aku akan coba lagi cari beberapa bank untuk cek bank-bank lainnya lagi, mungkin ada harapan lagi kayak gitu. Dan jujur kita udah pasrah karena udah ini bukan kali pertama kita ditolak ya. Kali pertama agen finansial yang dari agen properti udah bilang kita ditolak. Kemudian sekarang yang bank ini bilangnya kita ditolak lagi. Tapi di sini kita kita coba berharap lagi karena agen finansial ini bilang aku akan jalan lagi untuk cari bank-bank lain yang mungkin akan mau terima. Tahu kita menunggu sampai hampir 4 bulan, nggak ada kabar. Akhirnya owner yang punya apartemen ini mengontak notaris. Jadi di surat pertama yang kita tanda tangan itu kan memberikan hak kepada kita pembeli untuk diberikan waktu untuk cari bank. Tapi karena sudah terlalu lama, akhirnya owner ini menanyakan. Disitulah notaris kontak kita dan bilang ownernya ini udah mulai tanya nih gini. Mereka memang mengakui untuk mengerti karena kondisi seperti ini ya, lagi covid, nggak pasti semuanya, banknya tutup beberapa bulan gitu kan, tutup kerjanya setengah hari kayak gini. Nah tapi karena sudah dipertanyakan, akhirnya notaris bilang ini oke, sekarang kita pakai deadline ya, deadline-nya cuma 2 minggu aja. Di situ kita udah seriously, kita sudah nunggu 4 bulan dan kita nggak ada kabar, dan kita dikasih deadline cuma 2 minggu. Gimana kita punya harapan bahwa kita akan goal gitu kan. Tapi di situ tiba-tiba mulai ada mujizat satu persatu. Notaris ini setelah beberapa hari dia telepon lagi, dia tanya gimana, udah ada kabar atau belum. Sedangkan dari agen finansial kita zero information, nggak ada kabar sama sekali. Kita kontak mesti bilangnya oh ya saya akan coba kontak banknya lagi, oh ya saya akan coba tanya kabar lagi, selalu seperti itu. Kita sampai benar-benar udah deh bilang aja kalau ditolak gitu kan. Kalau udah ditolak udah serahin kita surat, karena kita butuh surat penolakan untuk ke notaris karena kita sudah ada kasih bayar sedikit uang ke notaris dan harus ada surat penolakan dari bank baru uang itu bisa balik gitu kan. Kita udah bilang sudah kasih aja surat penolakan itu aja deh, dia bilang kayak gitu. Kita udah yang kayak seperti itu gitu loh. Terus udah beberapa hari notaris ini telepon lagi, oke, berarti belum ada kabar ya, coba deh kalian kontak nih, saya punya teman, dia direktur bank baru, bank CIC namanya. Mungkin dia bisa bantu, karena kemarin ada juga kasus yang lebih rumit daripada kalian, dan mereka cuma dalam waktu 2 hari langsung diterima, langsung dapat jawaban. Tahu kita dapat kabar itu kebetulan Pak Bos juga dia lagi libur. Pas banget waktunya, langsung lah dia kontak di direktur ini dan gak pakai nunggu lama, dia langsung, Pak Bos langsung pergi ke banknya, serahin dokumen. Masih inget banget kita waktu itu hari Kamis Pak Bos libur, dia kasih serahkan dokumen, banknya kan buka tuh, langsung ketemu sama direkturnya, dan bersyukurnya puji Tuhannya direkturnya juga baik. Tahu sampai waktu Pak Bos serahin dokumen ke sekretarisnya gitu, sekretarisnya kan bilang oke, nanti kita akan lihat tanggal sekian. Tahu direkturnya tuh bilang enggak, kamu langsung lihat besok dokumen ini, dibilang kayak gitu. Akhirnya pulang dari situ hari Kamis, Jumat kita tuh yang udah berdoa ya, berharap terus kan ya. Dan bener Jumat itu kita langsung dapet jawaban dari bank, dibilang oke, diterima kayak gitu. Dan kita masih yang gak terlalu berbesar hati ya, belajar dari pengalaman sebelumnya kayak gitu ya. Kita tunggu kabar dari bank, sudah dibilang oke, tapi kita tunggu dokumen. Dan tahu pemirsa, ternyata hari Kamis kita serahkan dokumen, hari Jumat kita dikasih kabar yes, hari Sabtu kita sudah dapat surat pernyataan dari bank. Cuman dalam waktu 2 hari, 3 hari, yang kita tunggu berbulan-bulan, 4 bulan, kita langsung dapat jawaban dari bank dalam waktu 3 hari. Dari hari Sabtu itu kita udah dapat jawaban bank, hari Senin kita sudah mulai dikirimin dokumen, dan lanjut ini udah akhir Desember ya. Jadi akhir Desember, dari kita proses Agustus, September, akhir Desember, cuma dalam waktu 3 hari langsung kita dapat dokumennya. Dan dokumen resmi dari bank itu kita dapat 24 Desember pagi. Kan itu libur ya. Jadi Pak Bus langsung ambil di bank dokumen-dokumennya itu. Dan
bener itu kado Natal terbaik yang kita pernah dapat. Dan saat itu juga kita langsung yang bersyukur, dan kita nggak tahu, masih nggak percaya karena dibilang kita akan tanda tangan penerimaan surat penerimaan kuncinya itu di Januari tanggal 15. Dan kalau misalnya kita nggak terima kunci ya, selama kita nggak terima kunci, kita masih yang nggak berbesar hati, nggak yang berharap apa-apa, karena kita sudah melewati naik turun ya. Gimana kita benar-benar seneng banget, terus tiba-tiba kita hancur gitu kan, tiba-tiba kita punya harapan lagi, yang harapan itu kita rasa sudah mustahil, sudah pupus gitu kan, ternyata ada harapan lagi seperti itu. Dan akhirnya 24 Desember kita rayakan Natal, 25 kita tahun baru, sampai akhirnya kita sudah mendekati mau penerimaan kunci. Kan notaris kan juga libur, tiba-tiba notaris ini kabarin ternyata diundur lah penerimaan kuncinya ini tanggal 18 Januari. Bersyukur sih, jadi tanggalnya bagus banget. Jadi ulang tahun Cici kan kebetulan 18 Februari, jadi sebulan sebelum ulang tahun Cici. Dan akhirnya semua lancar, sampai penerimaan kunci pun lancar. Kita sudah penerimaan kunci dan sekarang kita sudah di sini. Dan Cici nggak tahu mau cerita apa lagi. Semuanya panjang banget prosesnya. Cici bersyukur, Cici cuman mau bilang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau misalnya menurut secara manusia kita mustahil, tetap percaya, tetap semangat, dan percaya pasti Tuhan memberikan yang terbaik. Yang terbaik buat kita, mungkin kita ada baiknya untuk menunggu lama, karena kalau kita pindahan di waktu yang sama dengan ipar Cici pindahan, pasti akan ribet dan gak ada yang bantu jaga anak-anak, gak ada yang bantu nyimpen barang-barang dan sebagainya kayak gitu. Dan kalau misalnya kita pindahannya juga lebih cepat, mungkin kita nggak akan dapat rumah atau apartemen yang lebih baik kayak gitu kan. Tapi karena kita menurut waktunya Tuhan, kita mau sabar, kita mau hancur sedikit gitu, kita mau sedih sedikit gitu, tapi akhirnya kita sekarang bahagia, kita sudah dapat apa yang terbaik buat kita, apa yang kita mau gitu kan. Semoga kesaksian ini bisa jadi berkat buat teman-teman semua. Untuk proses-prosesnya semoga juga jelas. Dan jangan lupa di like and subscribe-nya. Banyak hal yang mau Cici share selama pindahan ini. Dan ini udah selesai Pak Bos. Internet udah terpasang, kita sudah ada listrik, udah ada semua. Dan besok kita mau pindahan, oke? Excited banget. Kiss kiss Mizu.